Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance, studi kasus di PT Pupuk Kujang. Nah, untuk pendahuluannya, untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dan terukur, PT Pupuk Kujang mengembangkan sebuah Good Corporate Governance Code yang merupakan acuan kerja bagi komisaris, direksi, dan seluruh karyawan PT Pupuk Kujang. Corporate Governance Code ini berlaku sebagai kebijakan dasar yang dipatuhi oleh segenap jajaran PT Pupuk Kujang dan akan diinformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Organ perseroan, satu hubungan antar organ perseroan. PT Pupuk Kujang meyakini bahwa hubungan antar organ perseroan yang terdiri atas rapat umum pemegang saham atau RUPS, komisaris, dan direksi sangat berpengaruh pada penerapan Good Corporate Governance. PT Pupuk Kujang senantiasa mengusahakan hubungan kerja yang harmonis antar organ perseroan yang berdasar prinsip-prinsip pembagian tugas atau division of authority dan rasa saling menghargai. Kedua, rapat umum saham atau RUPS. RUPS ini merupakan organ perseroan yang tertinggi yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pupuk Kujang menyelenggarakan dua jenis RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Kemudian poin ketiga yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu adalah organ perseroan yang diangkat oleh RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi meliputi, namun tidak terbatas pada rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja, dan anggaran tahunan perusahaan, pelaksanaan ketentuan anggaran dasar, dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi PT Pupuk Kujang dalam menjalankan tugas akan mematuhi prinsip-prinsip GCG antara lain. Satu, mematuhi anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin kedua yaitu mengelola perusahaan sejalan dengan visi, misi, dan RJP perusahaan. Yang ketiga, mengusahakan terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan dan memberikan kontribusi optimal bagi pemegang saham dan tanggung jawab sosial serta terhadap pihak yang berkepentingan. Poin keempat, memberikan segala keterangan dan pertanggungjawaban tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan dan laporan berkala. Poin kelima yaitu menghindari praktik-praktik yang melanggar hukum dan etika bisnis. Lalu sekretaris perusahaan di sini tugasnya meliputi antara lain satu, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan GCG serta memastikan perusahaan untuk mematuhinya. Poin kedua, menjalankan tugas dalam hal pengaturan rapat direksi dengan komisaris dan RUPS, serta mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat-rapat tersebut. Poin ketiga yaitu menjembatani kepentingan perusahaan dengan stakeholder melalui hubungan baik dan erat dengan setiap stakeholder serta lingkungan di mana perusahaan berada. Poin keempat yaitu menjalankan fungsi corporate legal affair atau legal counsel. Standar akuntansi dan pengendalian internal. Satu, standar akuntansi, PT Pupuk Kujang memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Poin kedua, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur. B. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha. C. Aktivitas pengendalian. D. Sistem informasi dan komunikasi. E. Monitoring. Poin ketiga yaitu audit eksternal. Kebijakan PT Pupuk Kujang menetapkan hal yang berkaitan mengenai audit eksternal antara lain. Satu, merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk auditor eksternal dari calon yang diajukan oleh komisaris berdasarkan usul komite audit. Poin yang kedua, komite audit melalui komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besar honorarium yang akan diusulkan untuk auditor eksternal tersebut. Poin ketiga, auditor eksternal
tersebut harus bebas dari pengaruh komisaris, direksi, dan pihak yang berkepentingan lainnya di perusahaan. Poin yang keempat, penunjukan auditor eksternal atau KAP yang sama dibatasi untuk maksimal 3 tahun buku berturut-turut. Kebijakan perusahaan. Satu, integritas bisnis. PT Pupuk Kujang selalu menjaga integritas dalam aktivitas usahanya antara lain dengan satu, mewajibkan seluruh organ perusahaan dan karyawan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dua, memperoleh informasi melalui cara-cara yang sah, menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan standar etika usaha perusahaan. Ketiga, menghindari tindakan ilegal, penggunaan praktik yang tidak fair atau curang dalam meraih laba. Keempat, melarang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin kelima yaitu menghindari benturan kepentingan dan atau mengungkapkan hal tersebut jika terjadi. Poin kedua, hubungan dengan pemegang saham. PT Pupuk Kujang memperlakukan pemegang saham secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pupuk Kujang memiliki kebijakan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya. Lalu PT Pupuk Kujang melarang pemegang saham campur tangan dalam kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin ketiga, hubungan dengan karyawan atau hubungan industrial. PT Pupuk Kujang menerapkan sistem manajemen SDM berdasarkan prinsip keterbukaan, adil, dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja karyawan. PT Pupuk Kujang memiliki berbagai kebijakan dalam pengelolaan manajemen SDM, antara lain, satu, melakukan penataan pekerjaan yang dapat memotivasi dan memperdayakan masyarakat. Poin kedua, memberikan remunerasi atau kompensasi mengikuti peraturan yang berlaku. Ketiga, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan. Keempat, menerapkan reward and punishment secara tegas dan konsisten. Yang kelima, memberikan hak karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin keempat, sistem produksi. PT Pupuk Kujang senantiasa memproduksi urea dan amonia sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan target produksi secara efisien. PT Pupuk Kujang memiliki berbagai kebijakan dalam sistem produksi antara lain meliputi berupaya untuk memenuhi target operasi pabrik atau outstreet days sebanyak 330 hari dalam setahun. Berupaya menghindari terjadinya unscheduled shutdown yang dapat menyebabkan tidak efisiensinya proses produksi. Kelima, yaitu tentang manajemen risiko. PT Pupuk Kujang melakukan manajemen risiko antara lain dengan satu, melakukan identifikasi dan penanganan risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian, yang kedua, mengungkapkan berbagai kemungkinan risiko dan penanganannya dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham. Poin keenam, proses pengadaan dan hubungan dengan rekanan. PT Pupuk Kujang melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar GCG, antara lain dengan menjunjung prinsip keterbukaan, kompetitif, fair, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin ketujuh, sistem pemasaran dan distribusi. PT Pupuk Kujang menggunakan distributor untuk memasarkan produknya, sehingga perusahaan bekerja sama dengan distributor tersebut secara optimal antara lain dengan satu, melakukan monitoring dan evaluasi mengenai kepatuhan dalam pemenuhan kontrak dan efektivitas jalur distribusi yang ada. Kemudian yang kedua, melakukan analisa hasil penjualan dan efektivitas sistem distribusi. Yang ketiga, melakukan analisa kebutuhan pasar sehingga tersedianya pupuk sesuai dengan harapan konsumen. Kemudian, poin ketujuhnya, yaitu sistem pemasaran dan distribusi. PT Pupuk Kujang mengupayakan pemenuhan prinsip 6T untuk mendukung ketersediaan pupuk urea, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat harga. Poin 8, hubungan dengan konsumen. PT Pupuk Kujang memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, antara lain melalui
mempertahankan sertifikasi ISO 9001/2000 ya, tentang customer satisfaction. Kemudian yang kedua memiliki hotline khusus untuk menampung keluhan konsumen mengenai pelayanan perusahaan. Yang ketiga menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mensosialisasikan informasi pelayanan terhadap konsumen. Poin ke-9 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. PT Pupuk Kujang mengelola kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dengan cara antara lain melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Poin kedua mempertahankan penghargaan Zero Accident. Poin ketiga menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari implementasi SMK 3. Poin ke-10 pengelolaan lingkungan. PT Pupuk Kujang melakukan manajemen lingkungan antara lain dengan mengelola limbah sesuai dengan standar ISO, melakukan analisa AMDAL sebelum melakukan pekerjaan, dan memiliki kebijakan lingkungan sebagai prosedur pengendalian lingkungan yang efektif. Poin ke-11 hubungan dengan masyarakat sekitar. PT Pupuk Kujang melakukan berbagai aktivitas dalam community development dan community service antara lain menyalurkan pinjaman pada industri kecil dan koperasi atau bentuk kemitraan ya sesuai dengan keputusan RUPS. Kemudian memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat sekitar sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan dana yang dialokasikan pada saat RUPS. Poin ke-12 yaitu keterlibatan dalam aktivitas politik. PT Pupuk Kujang mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya. Namun, PT Pupuk Kujang memiliki kebijakan untuk meminta agar karyawan yang aktif dalam partai politik dan atau menjadi calon anggota atau partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 13. Kebijakan teknologi. PT Pupuk Kujang menetapkan kebijakan teknologi meliputi satu pengembangan alih teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan pelestarian energi dan sumber daya lainnya, serta penanganan masalah-masalah lingkungan. Kemudian yang kedua, memiliki standar teknologi praktik terkait produksi pupuk sehingga menghasilkan produk akhir yang memiliki kualitas terbaik. Ketiga, mengembangkan teknologi informasi sehingga memungkinkan operasional bisnis yang lebih terintegrasi. Poin 14-nya yaitu persaingan usaha yang sehat. PT Pupuk Kujang tidak akan memberikan toleransi pada setiap aktivitas bisnis yang melanggar undang-undang persaingan usaha yang berlaku. Kemudian yang kedua, PT Pupuk Kujang menjunjung tinggi standar etika dalam seluruh kegiatan operasional usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG. 15. Kebijakan privatisasi sesuai dengan Master Plan BUMN ya. PT Pupuk Kujang mendukung rencana pemegang saham untuk melakukan privatisasi perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa dengan melakukan privatisasi, pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG akan lebih mudah diterapkan, karena perusahaan akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin 16, pernyataan palsu, klaim palsu, dan konspirasi. PT Pupuk Kujang melarang berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pernyataan palsu, klaim palsu, dan konspirasi. Kemudian kebijakan perusahaan yang ke-17 yaitu benturan kepentingan. PT Pupuk Kujang menganut prinsip-prinsip untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara lain, komisaris dan direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan atau di perusahaan lain dalam daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, komisaris, direksi, dan karyawan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan atau pihak lain. Kemudian kebijakan berikutnya, 17.1, benturan kepentingan dalam transaksi bisnis dan proses pengadaan. PT Pupuk Kujang melarang Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan melakukan berbagai aktivitas benturan kepentingan dalam pengadaan meliputi mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetensi. Kemudian yang kedua, meminta atau menerima uang pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari calon pemasok yang berkompetisi. Kemudian ketiga, berusaha memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan tanpa hak dan bertentangan dengan kebijakan PT Pupuk Kujang. 17.2-nya, benturan kepentingan dalam aktivitas sampingan. PT Pupuk Kujang mewajibkan direksi dan karyawan untuk menghindari setiap aktivitas
luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Poin 18, etika bisnis. Anggota komisaris, direksi, dan karyawan PT Pupuk Kujang akan selalu menerapkan standar etika bisnis yang baik dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan. Standar etika yang ditetapkan oleh manajemen PT Pupuk Kujang antara lain meliputi satu standar etika perilaku kepatuhan hukum anti korupsi salah satunya. Kemudian poin 18 yaitu hubungan dengan pejabat negara. Dalam berhubungan dengan pejabat negara, PT Pupuk Kujang akan senantiasa menempatkan diri dalam batas koridor hukum dan etika usaha yang baik. Poin 20, data perusahaan dan kerahasiaan informasi. PT Pupuk Kujang mewajibkan seluruh pihak untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal maupun auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya. Poin 21, keterbukaan informasi. PT Pupuk Kujang akan mengungkapkan informasi penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan objektif, serta transparan. 22, penyelewengan. PT Pupuk Kujang melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, dan penyelidikan terhadap dugaan adanya penyelewengan. Poin 23, kebijakan perusahaan yaitu mensosialisasi dan implementasi dan evaluasi. PT Pupuk Kujang akan melakukan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi terhadap panduan GCG. PT Pupuk Kujang membentuk tim yang diketuai sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab terhadap program sosialisasi, implementasi, dan evaluasi panduan GCG. 24, pelaporan pelanggaran GCG kode. PT Pupuk Kujang memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap GCG kepada sekretaris perusahaan secara pribadi, melalui telepon, atau melalui surat. Poin 24, pelaporan pelanggaran GCG kode. PT Pupuk Kujang mengharuskan setiap pelapor mengungkapkan identitas dengan jelas, ya. Kemudian akan memberikan penghargaan yang sesuai kepada pelapor apabila pelanggaran yang dilaporkan memang benar-benar terjadi di perusahaan. Kemudian PT Pupuk Kujang akan menjaga kerahasiaan pelapor. Ya, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.